Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Stupan Haji Wijaya dengan NIM 19552444022. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan dosen pembimbing lapangan adalah Bapak Agus Santoso. Untuk sekarang ini saya sedang melaksanakan kegiatan praktik pendidikan di SMKPN dan PN 2 Purworejo. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk dokumentasi kegiatan mengajar di SMKPN PN 2 Purworejo. Melalui video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama melihat proses kegiatan belajar mengajar di kelas 11 DPIB untuk mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan dengan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai perkerasan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, sekarang kita sudah memasuki pertemuan keempat ya di Kamis 20 Oktober tahun 2022. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mohon salah satu yang bisa sambil doa, Mas Ika. Ditutup jaga doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan melakukan presensi. Aji Kurnia ada? Hadir. Dimas Arifin? Eka Arif? Dera Saputra? Reza Alvan? Rizky Bayu? Siti Hadiati? Bagaimana kabarnya semuanya untuk pertemuan kali ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Akhir-akhir ini baru musim penghujan. Nah, jadi teman-teman semua agar bisa menjaga kesehatannya ya, biar nanti pembelajarannya juga dapat maksimal gitu. Kalau misalkan ada yang sakit, ya lebih baik istirahat dulu di rumah daripada nanti makin parah kan. Terus tadi juga sempat disinggung oleh Pak Darmono terkait pola makan maupun pola hidup sehat ya, tadi ya sudah dijelaskan untuk makannya yang teratur, kemudian istirahatnya yang cukup. Jadi jangan begadang, usahakan jangan begadang. CK begadang terus main ML ya kan. Nah itu diusahakan jangan nge-game terus, main boleh tapi jangan lupa untuk belajar. Pada pertemuan keempat pagi hari ini kita akan membahas terkait perkerasan jalan. Ada yang tahu? Kemarin kan udah pertemuan ketiga udah disinggung perkerasan jalan itu ada apa aja? Sama aku ya, perkerasan itu dan perkerasan aku. Sekarang kita akan bahas terkait aspal sebagai perkerasan jalan lentur. Sebelum memasuki materi, di sini saya sudah menyajikan video terkait perjalanan perkerasan jalan lentur untuk sirkuit Mandalika yang dikerjakan oleh PT PP Urban. Aspalnya namanya jenisnya aspal Indonesia. Dari video tadi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi? Itu nanti proyek ini dilaksanakan targetnya itu 16 bulan. Sekarang kita lanjut ke materi. Dari pertemuan kali ini itu ada 6. Yang pertama ada tujuan perkerasan jalan lentur, kemudian yang kedua aspal sebagai bahan perkerasan jalan, yang ketiga jenis aspal, kemudian yang keenam adalah bahan tambah atau aditif. Memasuki materi yang pertama yaitu tujuan perkerasan jalan lentur. Tujuan perkerasan jalan lentur itu ada 6. Yang pertama adalah mendukung beban lalu lintas. Nah ini udah jelas ya. Tujuan dari perkerasan jalan itu agar beban-beban yang ada pada kendaraan itu dapat tertahan. Kemudian perkerasan lentur dengan struktur lapisan berbutir dapat meningkatkan stabilitas jalan. Jadi karena perkerasan jalan lentur itu dia pendistribusian beban ya, gaya-gaya yang ada di roda itu pendistribusiannya melebar sehingga daya dukung dari perkerasan jalan ini itu besar. Kemudian yang keempat memberikan tekstur permukaan yang memadai. Yang kelima mengukur terhadap lapis tanah dasar, dan yang terakhir adalah tahan terhadap cuaca. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua yaitu aspal sebagai bahan perkerasan. Jadi ada 2 kutipan. Yang pertama, jika dibuat satu lapis maka seluruh lapisan tersebut berfungsi struktural sehingga harus mampu mendukung beban roda kendaraan. Kemudian yang kedua, apabila dibuat menjadi 2 lapis, maka lapis permukaan menjadi lapis aus atau welding force dan lapis struktural atau binder force. Satu lapis aspal itu namanya kutu atau ukuran aspal satu lapis, bahasa Inggrisnya single chip seal. Jadi untuk gambarnya ini, dia nanti yang pertama lapisannya adalah agregat, kemudian di atasnya langsung aspal. Itu untuk yang lapisan aspal satu lapis.
Kemudian yang untuk lapisan aspal 2 lapis dia nanti agregat baru aspal itu jadi double gitu ya. Untuk persyaratan aspal sebagai bahan perkerasan jalan itu ada 4. Kalau Mas Eka bisa dibacakan. Keraguan atau kekerasan yang sifat mudah dikerjakan. C. Kuat tarik ditahan dan cuaca. Nah iya, jadi persyaratan aspal itu sebagai bahan perkerasan jalan yang pertama adalah kekakuan atau kekerasan, stiffness. Jadi aspal itu harus memiliki sifat yang keras, kaku, tidak mudah untuk berubah bentuknya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sifat mudah dikerjakan atau workability. Jadi workability yang tinggi itu akan mempermudah dari pekerja untuk mengerjakan aspal tersebut. Kemudian kuat tarik atau tensile strength dan adhesi. Jadi aspal itu dia harus memiliki kuat tarik yang bagus karena kan dia bergesekan dengan roda kendaraan toh. Nah itu dia makanya harus memiliki kuat tarik yang bagus. Kemudian yang keempat adalah tahan terhadap cuaca. Jelas kalau misalkan nanti ada dikit-dikit cuaca ekstrem kok rusak, nah itu harus ditinjau kembali proyeknya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu agregat dan gradasi pada perkerasan lentur. Nah ini gambarnya ya, itu gradasinya yang pertama. Kemudian ini yang bawah itu merupakan gradasi dari lapisan lentur. Oke, sebelum masuk ini saya mau tanya lagi, ada yang tahu nggak agregat itu apa? Bacakan batu. Ya, itu merupakan salah satu komponen dari agregat ya, batu pecah, terus apalagi pasir. Untuk materi terakhir ya pada pertemuan kali ini adalah bahan tambah atau aditif. Nah, tambah aditif ini ada 3 ya. Jadi ada yang dia itu bersifat direkat, kemudian ada yang mempengaruhi lembek, kemudian ada yang modulus. Oke, materinya udah selesai ya. Tadi ada 6 bahasan sampai di sesi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, Mas Eka, Perbedaan agregat dan gradasi. kasih tepuk tangan dulu dong. Saya Mas Eka. Bagus sekali. Nah, jadi Mas Eka tadi udah dijelaskan agregat itu adalah merupakan bahan-bahan penyusun di agregat tersebut. Itu ada pasir, ada kerikil, gitu ya, sampai dengan fly ash dan bahan-bahan penyusun atau filler yang lain. Gitu. Nah, gradasi itu ditentukan dari agregat yang kita gunakan. Ketika gradasi itu seragam, artinya agregat itu yang kita gunakan untuk campuran perkerasan jalan lentur ini, yaitu kondisinya ya seragam. Misalnya ada kerikil segini, nah terus banyak yang seperti ini, itu dinamakan gradasi seragam. Jadi gradasi itu bisa terbentuk dari agregat yang Mas Eka punya. Nah, Kalau udah dicat beton bisa di aspal nggak? Oke, pertanyaan bagus ya dari Mas Reza. Nanti perkerasan namanya dia campuran. Jadi dia itu perkerasan lentur dengan perkerasan kaku. Perkerasan lentur dan kaku itu dia yang bawah biasanya dilapisi beton dulu, kemudian baru di aspal. Oke, di sini sekarang ada tugas, ya ini tugas 1. Ada 3 soal. Kalian bisa jawab di kertas, nanti dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan, nanti akan saya nilai. Karena tadi yang tugas pertama sudah ya, sudah selesai untuk kuisnya. Kemudian kita akan lanjut tugas kedua, yaitu gambarkan dengan jalan aspal seperti contoh di atas menggunakan bantuan software AutoCAD. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, di sini ada video penutup ya. Silakan untuk memperhatikan, ini lanjutan dari presentasi Bukit Mandalika tadi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa. Cukup. Oke, terima kasih atas atensi yang diberikan, atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.